Perkenalkan, saya Lendawati Oktavia Sinaga, saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1, Pematang, Slimahuta, Simalungun. Di sini saya akan menerangkan koneksi antara materi dan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah offending atau memberi, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup yang berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Hal ini dimaksud untuk mewujudkan merdeka belajar. Dalam konteks merdeka belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dan ekosistem belajar. Sebelum menarik konteks ataupun hubungan antara materi, kita perlu mengetahui hal-hal positif yang dipelajari dari materi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Antara lain, pendidikan itu adalah tuntunan agar anak menjadi bijaksana. Pendidikan hendak memerdekakan anak atau memberikan kebebasan pada anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat dan minat anak. Keempat, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Menghamba pada anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Keenam, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pengerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Pendidikan adalah teman bermain. Konsep trilogi pendidikannya itu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangkukurso, dan Tutwuri Handayani. Trisentra pendidikannya itu pelibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Anak adalah sehelai kertas yang masih samar-samar dan pendidikan berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar-samar sehingga anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di atas dapat dilihat pada budaya daerah Simalungun. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pengerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga yang luhur serta kebijaksanaan. Pemikiran positif ini dapat dilihat pada budaya di daerah kami, yaitu Simalungun. Simalungun memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang TK sampai SMA. Salah satu budaya yang terkenal di Kabupaten Simalungun adalah Tortor Somba. Bisa kita lihat lewat YouTube yang ada atau link yang ada. Mampu mengarahkan peserta didik untuk menghargai tamu, melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga menuju murid yang bahagia dan bijaksana. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan itu adalah tempat bermain. Pemikiran ini dapat dilihat pada konteks budaya di daerah Simalungun, di mana murid dicenderungkan suka bermain baik melakukan permainan tradisional seperti enggrang,
bambu, perpaduan dan atau permainan berbasis digital. Potensi ini dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis permainan. Pendidikan pada anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di daerah kami, khususnya Kabupaten Bandung, terkenal sebagai Kabupaten Pendidikan. Artinya, secara alam murid telah tumbuh lahir dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang baik. Semangat murid untuk belajar juga sangat baik, didukung oleh orang tua, sehingga iklim kondisif terbangun secara alami. Sementara kodrat zaman, murid-murid atau anak-anak di Kabupaten Simalungun memiliki kemampuan yang baik dalam mengikuti perkembangan zaman, khususnya dengan perkembangan teknologi. Trilogi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikannya yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madeu Makarso, dan Tuturi Handayani. Trilogi ini berusaha diterapkan oleh pendidikan atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Pendidikan berusaha memberikan teladan yang baik jika berada di depan, memberi semangat ketika berada di tengah, dan memberi dorongan ketika berada di belakang. Pemikiran tentang Trisentra Pendidikan. Pemikiran positif tentang Trisentra Pendidikan ini terwujud dengan adanya sinergi antara guru, orang tua, masyarakat dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada kami terapkan dalam konteks kelas sekolah adalah kemerdekaan dalam belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah, kearifan lokal. Bisa kita lihat lewat link ini, kemerdekaan dalam belajar yang kami maksud adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid bukanlah objek dari pembelajaran tetapi menjadi subjek, artinya pembelajaran harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan potensi-potensi anak. Pembelajaran memberikan kesepakatan yang lebih untuk murid dapat mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, menciptakan sesuatu, berkolaborasi, berdiskusi, memecahkan masalah, namun dengan cara-cara yang menyenangkan. Setiap murid harus merasa merdeka dan bahagia mengikuti proses pembelajaran tertentu. Kemerdekaan belajar dalam pengaplikasiannya hendaknya mengintegrasikan budaya lokal atau kearifan budaya sehingga anak menjadi pembelajar yang berbudaya dan siap hidup di masyarakat. Refleksi dasar pemikiran konstekstual pembelajaran yang kita ketahui masih sering bersifat teacher treated, yaitu didominasi oleh guru. Pembelajaran masih bersifat mentransfer ilmu pengetahuan dan berbasis kompetensi pengetahuan kognitif. Semata penilaian dominan dari segi kognitif, pembelajaran belum berdiferensi, di mana murid diajarkan secara homogen meskipun memiliki keunikan masing-masing. Pembelajaran minim mengintegrasikan kebudayaan lokal setempat sehingga perlahan-lahan murid mulai melupakan, bahkan tidak mengenali kebudayaannya sendiri. Pembelajaran yang masih sering dilakukan hanya dalam sekat-sekat ruangan kelas dan belum memanfaatkannya sepenuhnya di lingkungan sebagai sumber belajar. Potensi kebudayaan Simalungun dengan destinasi Kota Parapat, Pantai Bulbul sebagai kota wisata budaya untuk dikembangkan, dijadikan sumber pembelajaran. Kemampuan berkolaborasi dan komunikasi peserta didik masih kurang, masih banyak dijumpai anak-anak yang dapat menerima dan menghargai perbedaan. Contoh, ide gagasan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kebudayaan daerah, kearifan lokal, merancang pembelajaran berpusat pada murid dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif dan kooperatif untuk membentuk kemampuan berkolaborasi. Komunikasi murid belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya. Proses pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas, outdoor learning. Contoh beragam aktivitas seperti bermain peran, percobaan, mengukur lapangan, membuat proyek, dan lain-lainnya. Pembelajaran memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan, mengintegrasikan kebudayaan lokal
kebudayaan lokal daerah Simalungun dalam pembelajaran seperti budaya Tortor Sombah. Kita bisa lihat lewat link tersebut dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Tantangan yang mungkin dihadapi dan solusinya, murid belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Solusinya membangun kesepakatan kelas dan memberikan scaffolding oleh guru. Kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Solusinya dapat bekerja sama dengan pihak atau mitra lainnya masyarakat. Proses pembelajaran Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya kolaborasi antara mata pelajaran. Konteks sosiokultural daerah Simalungun sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk penguatan karakter murid sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, di mana konteks sosio ini sendiri adalah hubungan antara manusia dan kultur, sendiri adalah budaya yang terbentuk dari hal yang telah kita pelajari bahwa Simalungun sendiri telah memiliki budaya Marharwan Bolon yang artinya bergotong royong dan Habona Rondobona yang artinya kebenaran di atas segalanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan fakta bahkan usaha yang akan kami lakukan selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Sekian dan terima kasih.